Peti mati Paus Fransiskus telah disegel pada Jumat pukul 20 waktu Vatikan. Penyegelan peti Paus Fransiskus ini dilakukan secara liturgi di Basilika Santo Petrus dan dipimpin oleh Kepala Rumah Tangga Negara Vatikan, Kardinal Kevin Farrell. Penyegelan peti jenazah ini dilakukan menjelang pemakaman Paus Fransiskus pada Sabtu pagi di Basilika Santa Maria Maggiore. Rangkaian upacara ini menandai berakhirnya penghormatan terakhir di Basilika Santo Petrus yang telah dihadiri oleh puluhan ribu umat untuk memberi penghormatan kepada Paus Fransiskus. Setelah wafatnya pada tanggal 21 April, jenazah Paus mengenakan jubah liturgi merah dengan mitra dan palium telah ditempatkan dalam peti jenazah kayu sederhana dengan lapisan zinc. Dalam upacara yang dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell, wajah Paus ditutupi kain putih. Rogito yang memuat kisah hidupnya turut dimasukkan bersama koin-koin kenangan ke dalam peti jenazah. Paus yang telah meninggal dibaringkan depan altar konvensio dalam sebuah peti mati kayu, dibungkus dengan kasula merah dengan mitra putih dan rosario yang digenggam tangannya. Peti mati diletakkan di permukaan tanah tanpa kata falkio. Ini merupakan keputusan Paus Fransiskus sendiri. Sementara itu, sejak Rabu pagi, lebih dari 50.000 orang telah melewati altar pengakuan dosa untuk memberi penghormatan kepada mendiang Paus Fransiskus. Kantor perayaan liturgi juga telah meminta kehadiran beberapa figur penting seperti Kardinal Giovanni Battisari, Pietro Parolin, Roger Mahony, Dominic Mamberti, Mauro Gamberti, Baldassare Reina, dan Konrad Krajewski dalam ritus penyegelan peti jenazah. Semua pelaksanaan ritus akan didampingi oleh Master Perayaan Liturgi Kepausan, Uskup Agung Diego Raffaelli. Beberapa kerabat Paus Fransiskus turut hadir. Kemudian malam hari, Kapel Santo Petrus juga memastikan kehadiran doa dan berjaga-jaga. Rogito per il pio transito di Sua Santità Papa Francesco. Alle ore 7:35 del mattino, Rogito per il pio transito. Prosesi pemakaman Paus Fransiskus akan berlangsung di lapangan Santo Petrus di kota Vatikan pada Sabtu hari ini pukul 10 waktu setempat atau 15 waktu Indonesia Barat. Diperkirakan sebanyak 200.000 hingga 500.000 orang akan turun ke lapangan Santo Petrus untuk memberikan penghormatan kepada Paus Fransiskus. Dikutip dari New Zealand Herald, setidaknya 130 pelayat merupakan kepala negara dan delegasi dari seluruh dunia. Upacara pemakaman akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu setempat, mengikuti rencana yang ditetapkan oleh ritus pemakaman Paus Roma, yaitu sebuah dokumen setebal 20 halaman yang dijuluki Gembala Seluruh Kawanan Tuhan. Ibadah tersebut yang diperkirakan akan dilakukan sepenuhnya dalam bahasa Latin akan berlangsung sekitar 2,5 jam
dan akan dipimpin oleh Dekan Dewan Kardinal, yaitu Kardinal Giovanni Battista Re yang berusia 91 tahun. Khotbah akan memberi penghormatan kepada kehidupan Paus Fransiskus. Upacara pemakaman Paus Fransiskus akan sederhana dibandingkan dengan upacara pemakaman Paus sebelumnya. Ini merupakan instruksi yang telah ditetapkan mendiang Paus Fransiskus sendiri. Namun sebagai kepala negara dan pemimpin lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia, itu tetap jadi tontonan upacara dan tradisi. Nantinya, para uskup agung dan uskup akan mulai berkumpul pukul 8.30 waktu setempat di Konstantin Wing, koridor yang berdekatan dengan Basilika Santo Petrus. Pada saat yang sama, para pendeta Katolik akan berkumpul di lapangan Santo Petrus. Setengah jam kemudian, pada pukul 9 waktu setempat, para patriark Gereja Ortodoks dan para kardinal akan berkumpul di Kapel Saint Sebastian di dalam Basilika, tempat jenazah Paus Yohanes Paulus II disemayamkan. Mereka akan berjalan dalam prosesi pemakaman sambil mengiringi peti jenazah Paus yang telah menghabiskan 4 hari terakhir di tengah Basilika Santo Petrus. Kemudian upacara pemakaman mulai pukul 10 waktu setempat saat peti jenazah dibaringkan di alun-alun di depan Basilika Santo Petrus. Pemirsa, Indonesia sendiri telah mengirimkan 4 utusan khusus untuk menghadiri upacara pemakaman Paus Fransiskus. Mereka adalah Presiden RI ke-7 Jokowi, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Ciwando, dan Ketua Panitia Penyambutan Paus Fransiskus di Indonesia pada September lalu, Ignatius Jonan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.